engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Haleluya, kota yang kudus, oh kota yang kudus, mulia turun dari sorga. Katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada, haleluya, di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, ku menantikan hari-Mu, ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia. Oh, kota yang kudus mulia turun dari sorga. Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Haleluya, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Sekali lagi katakan, memuliakan Raja Maha Kudus. Amin. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali kami semua saat ini ada di hadapan Bapa. Kami mau tetap menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami merindukan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami, supaya ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, kami benar-benar mengerti apa yang Bapa kehendaki, yang harus kami perbuat. Lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu senantiasa tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam firman-Mu, ya Allah. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi kami semua, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Ya Bapa, kami mau berada dalam kesucian kekudusan Bapa ketika kami ada di hadapan Bapa. Oleh sebab itu ampuni kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami yang kami lakukan di dalam setiap tindakan kehidupan kami. Sikap, perkataan, perbuatan, gerak, pikiran, semua hal yang kami lakukan yang tidak patut di hadapan Bapa. Kami mohon pengampunan Bapa. Lalu saat ini, biarlah Bapa berkenan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa suatu saat nanti, kita semua akan berada di hadapan Allah. Siapapun kita, saudaraku, siapapun kita, suatu saat nanti, kalau waktu itu sudah tiba, kita semua harus berdiri di hadapan Allah. Tepatnya kita semua harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Dan ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, saudaraku. Semua orang harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Jangan merasa bahwa kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang Kristen, lalu kita bisa luput dari pengadilan Kristus. Tidak bisa, saudaraku. Ketika waktu itu tiba, semua manusia dari segala suku bangsa akan dikumpulkan dan harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, bahwa kita pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tidak ada yang terkecuali, saudaraku. Dikatakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan di situ ada kata harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi tidak terkecuali, saudaraku. Ketika menghadap takhta pengadilan Kristus itu, tidak ada yang dikhususkan, saudaraku.
Artinya tidak ada orang yang bisa menghindari akan hal ini. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita semua akan menghadap pengadilan Kristus supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apakah yang kita lakukan itu baik ataupun jahat? Disinilah Allah akan menunjukkan keadilannya. Jadi tidak dikatakan kalau sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi anak-anak Tuhan, lalu tidak menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak juga dikatakan kalau sudah menjadi pendeta, sudah menjadi majelis gereja, sudah menjadi worship leader, singer, ya, pengerja di gereja, penatua, atau apapun bagian kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu karena semua itu kita menjadi orang yang spesial, atau orang yang dikhususkan, orang yang tidak perlu menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan katakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan saat itulah Bapa di sorga akan mengadili sesuai dengan hakikatnya sebagai Allah yang adil. Jadi pengadilan itu akan berlangsung dengan sangat adil. Nah saudaraku, seharusnya keadaan ini membuat kita gentar selama kita masih hidup di dunia ini. Seharusnya kita gentar. Karena pengadilan itu akan berlangsung dengan sangat adil. Karena Allah akan menunjukkan keadilannya di dalam penghakiman itu tanpa memandang muka. Artinya saat itu Bapa tidak akan melihat apakah kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya yang sering menyebutkan diri sebagai anak-anak Allah. Atau apakah kita ini pendeta, kita ini majelis gereja, kita ini pelayan-pelayan Tuhan dengan berbagai tugas aktivitas di gereja. Bapa di sorga tidak melihat itu semua, saudaraku. Yang dilihat adalah perbuatan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan apa? Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, perhatikan itu. Nah, selama ini kan kita mengatasnamakan diri kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya yang berdoa selalu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jika demikian firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dengan kata lain, saudaraku, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita merasa diri kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan itu lebih berat, saudaraku. Kenapa? Karena kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kita tahu Allah Bapa di sorga itu adalah Allah yang kudus. Berarti selama kita hidup di dunia ini, kita juga harus berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian, kekudusan Allah. Kalau kita tahu bahwa Bapa di sorga itu adalah Allah yang benar, berarti selama kita hidup di dunia ini, kita juga harus tetap hidup di dalam kebenaran. Ini merupakan perjuangan yang sangat berat, saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa tadi? Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Atau dengan kata lain, hendaklah kamu menjaga hidupmu supaya tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran. Sebab Bapa itu kudus, kita harus kudus. Bapa itu benar, kita harus benar. Ini merupakan perjuangan hidup yang paling berat, melebihi persoalan-persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Berjuang untuk hidup dalam kesucian, kekudusan, kebenaran Allah.
adalah perjuangan yang menyita seluruh waktu hidup kita. Saudaraku, memang benar di dalam kehidupan ini kita masih harus bekerja, bertanggung jawab untuk kehidupan kita sehari-hari, tetapi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dalam menjalankan hidup ini selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap berjuang supaya segenap hidup kita ada dalam kekudusan Allah, ada dalam kebenaran Allah. Itulah sebabnya seringkali saya katakan, mari perhatikan setiap detik waktu hidup kita. Karena di dalam setiap detik waktu hidup kita yang Tuhan berikan itu memiliki nilai hidup yang tinggi, yang spesial. Ketika kita mau mempergunakan setiap detik waktu hidup kita untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, dalam hal ini untuk tetap hidup di dalam kesucian kekudusan Allah Bapa di sorga, hidup mengenakan pikiran perasaan yang sama dengan Allah Bapa di sorga. Inilah nilai hidup yang berkualitas tinggi, saudaraku. Dan saya seringkali katakan, ini merupakan harta kekayaan kita satu-satunya yang akan kita bawa sampai menghadap Bapa di sorga. Dalam hal ini, kebenaran hidup yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini karena hidup takut akan Allah, itulah yang akan kita bawa sampai kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Ingat saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, perjuangan kita belum berakhir. Jangan pernah merasa diri sebagai orang yang spesial, orang yang pasti diterima di dalam kerajaan sorga, orang yang pasti dibenarkan. Tidak, Allah Bapa di sorga menghakimi dengan adil, dengan tanpa memandang muka. Saudaraku, mengerti kebenaran ini seharusnya sebagai orang percaya kita memiliki kegentaran yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki rasa takut yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Bapa itu begitu adil. Bapa tidak memilih kasih dalam hal ini, saudaraku. Kita akan baru bisa menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Bapa kalau nanti di hadapan Bapa menemukan bahwa sepanjang hari-hari hidup kita di dunia ini, kita hanya hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Supaya ketika berada di hadapan pengadilan Allah, ketika berada di hadapan Bapa di sorga, kita akan dipisahkan sebagai orang-orang yang layak, orang-orang yang diperkenankan untuk menerima kerajaan Bapa di sorga. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita melihat Matius pasal 25, lalu kita mulai membaca dari ayat 31, saudaraku, ya. Matius pasal 25. Kalau kita membaca mulai ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46, perikop ini Tuhan Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir, saudaraku. Kita akan membaca mulai ayat 32. Firman Tuhan katakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pertanyaannya sekarang, kalau pemisahan itu terjadi, kita berada di sebelah mana, saudaraku? Kita berada di sebelah mana? Artinya ketika pengadilan itu berlangsung dan Allah Bapa di sorga mengadili dengan sangat adil, di saat itu kita berada di sebelah mana? Apakah kita berada di sebelah kanan Allah atau kita berada di sebelah kiri Allah? Saudara, sebenarnya kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini, dengan jujur kita periksa diri kita, kita menggelar perkara hidup kita. Kalau kita periksa kehidupan kita saat ini, maka kita akan mengetahui jawabannya dengan pasti.
Sebab dari cara hidup kita, saudaraku, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, hal itu sebenarnya sudah menunjukkan, sudah memberikan kepastian nantinya kita berada di sebelah mana, saudaraku. Kalau firman Tuhan katakan bahwa semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya dari apa yang dilakukan selama hidup di dunia ini, baik ataupun jahat, mari periksa diri kita. Apa yang kita lakukan saat ini, kebaikankah atau kejahatan? Dan perlu dicatat, kejahatan bukan saja perbuatan-perbuatan yang melanggar moral umum, saudaraku. Bukan. Kejahatan itu bukan sekedar mencuri atau membunuh, menipu, atau hal-hal lain yang kita lakukan yang semuanya itu dipandang sebagai pelanggaran-pelanggaran moral umum. Bukan itu saja kejahatan itu, saudaraku. Sebab sebagai orang percaya kita harus tahu, kita harus mengerti apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Itulah sebabnya saya katakan sebagai orang percaya, tanggung jawab kita itu begitu berat. Jadi kita tidak boleh menutup mata terhadap keadaan ini. Sebab standar kehidupan yang harus kita penuhi sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini standarnya. Menjadi serupa dengan Kristus artinya kita harus tetap ada di dalam ketaatan penuh, tunduk di dalam kedaulatan Allah, hidup di dalam pemerintahan Allah, dan di dalam menggelar kehidupan kita setiap hari, kita harus ditemukan ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Kalau ini yang kita laksanakan sepanjang hari-hari hidup kita, barulah ketika pemisahan itu terjadi di hadapan pengadilan Kristus, kita baru akan menjadi orang yang dilayakkan berdiri di sebelah kanan Allah atau dipisahkan di sebelah kanan Allah. Inilah orang-orang yang akan dilayakkan untuk menerima kerajaan Allah. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang diberkati oleh Bapa di sorga. Tetapi kalau saat ini ketika kita menggelar perkara hidup kita, yang kita temukan adalah kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita hidup bercinta dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini. Kita hidup hanya untuk mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, apapun bentuknya itu. Karena firman Tuhan sendiri sudah memperingatkan kita, kalau kita menjadi sahabat dunia ini, maka hal itu sama dengan kita menjadikan diri kita musuh Allah, saudaraku. Nanti saudara bisa baca itu di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Nah, pada ayat firman Tuhan yang lain, kita juga diperingatkan supaya jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Semua peringatan ini, saudaraku, seharusnya membuat kita sadar bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kehidupan yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini. Tetapi ternyata selama ini kita tidak mau mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saat ini kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, lalu ketika berada di depan pengadilan Kristus, jangan lagi menyesal kalau pada akhirnya kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang ada di sebelah kirinya Allah. Dan orang-orang yang terkumpul di sebelah kirinya ini adalah orang-orang yang akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Matius 25 ayat 41 firman Tuhan mengatakan itu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan itu.
Oleh sebab itu kita harus mengoreksi keberadaan hidup kita saat ini, saudaraku. Jangan sampai ketika sudah dipisahkan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita tergolong menjadi orang-orang yang berada di sebelah kirinya Allah. Barulah kita mau menyesal. Ini yang sering kali saya katakan, penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Sekalipun kita menyesal saat itu, kita menangis di hadapan Allah Bapa di sorga, bahkan tangisan kita adalah tangisan air mata darah sekalipun, itu tidak akan pernah bisa lagi merubah keputusan Bapa, saudaraku. Sebab waktu atau kesempatan yang Bapa berikan kepada kita itu sudah berakhir. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan, biarlah setiap detik waktu yang kita miliki saat ini, kita harus melihat itu sebagai kesempatan yang sangat berharga. Setiap detik waktu yang kita miliki saat ini, kita harus melihat bahwa itu memiliki nilai hidup yang sangat tinggi. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Bapa. Kalau waktu Tuhan itu sudah tiba, ingat baik, pengadilan Allah akan berlangsung dengan sangat adil. Sebab Dia adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang hidup mau melakukan kehendak Bapa, karena akan diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.